video kali ini aku bakalan kasih tahu cara buat desinfektan yang sesuai dengan WHO. Stay tune ya. Jadi sebenarnya pada tahun 2014 WHO telah mengeluarkan guideline atau panduan berjudul Infection Prevention and Control of Epidemic and Pandemic Prone Acute Respiratory Infection in Healthcare, yang memiliki arti prevention atau pencegahan infeksi dan untuk mengontrol epidemik dan pandemik pada penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan infeksi pernapasan akut. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini merupakan pandemik dan juga mengakibatkan penyakit pada sistem pernapasan. Jadi sebenarnya pada tahun 2014 WHO sudah mengeluarkan guideline-nya guys. Jadi kita akan membuat desinfektan yang sebenarnya sangat mudah, tapi dengan cara yang benar menurut guideline dari WHO. Stay tune. Jadi di panduan ini itu lengkap banget dari definisi sampai semuanya lengkap. Nanti aku bakalan buat linknya di bawah supaya kalian bisa baca sendiri. Sekarang kita langsung aja ya ke bagian pembuatan desinfektannya. Jadi di daftar isinya di Annex G itu ada use of disinfectant, alcohol and bleach. Jadi di sini dikatakan bahan untuk membuat desinfektan itu ada dua, yaitu yang pertama alkohol ataupun bleach. Bleach itu adalah pemutih ya guys. Seperti banyak mereknya seperti By-Clean, So Clean dan juga jenis pemutih yang lain bisa dipakai. Namun kita harus perhatikan persenan kandungannya nanti. Langsung aja ini ke Annex G. Di sini alkohol dikatakan alkohol itu yang mengandung 70% alkohol itu sangatlah kuat untuk membunuh bakteri, virus dan juga jamur. Namun seperti yang kita ketahui, alkohol sekarang itu sudah sangat sulit dibeli karena sudah banyak sekali habis di pasaran. Jadi pilihan lainnya yang lebih mudah adalah bleach atau pemutih. Bleach atau pemutih ini mengandung sodium hipochlorite. Jadi di sini saya akan memberikan panduan atau cara untuk membuat bleach atau pemutih ini menjadi desinfektan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu saat kita ingin mendilut pemutih ini. Mendilut itu artinya mencairkan, karena tidak boleh dia itu semuanya itu hanya pemutih. Kita harus mencampurnya dengan air agar kandungannya menjadi pas untuk menjadi disinfektan. Pertama-tama kita harus menggunakan masker, sarung tangan karet dan juga apron jikalau kita membuatnya dalam jumlah yang sangat besar. Namun karena saya tidak mempunyai rubber gloves atau sarung tangan karet, saya tidak menggunakannya. Saya nanti akan pakai mask. Terus saat mencampurkannya nanti itu di luar ya, kita harus berada di daerah atau di lokasi yang dia itu ventilasinya bagus. Kemudian kita harus mendilut atau mencairkan sodium hipochlorite ini. Jika yang 5% itu menjadi 0,05%. Pencairan yang direkomendasikan adalah 1:100, di mana untuk yang mengandung sodium hipochlorite sebesar 5% itu kita hanya butuh 1 mili untuk 100 mili pelarut. Tapi guys, kita harus tahu bahwa pelarutnya sini tuh harus air ya. Jangan dicampur dengan yang lain-lain karena bisa mengakibatkan reaksi yang kita tidak akan tahu apakah itu akan menjadi bersifat sangat korosif, beracun atau lain-lain. Jadi campur saja dengan air biasa guys. Jadi untuk contohnya kita buat 100 kita mau buat 1 liter, kita hanya perlu campurkan 10 mili By-Clean atau 10 mili pemutih lainnya. Kalau nanti saya akan membuat 1,5 liter, berarti hanya butuh 15
Dan di sini juga kita harus memperhatikan bahwa pemutih ini, desinfektan yang pemutih ini nanti bisa membuat damage atau kerusakan pada metal, bisa membuat korosif atau berkarat. Jadi kita harus memakainya itu tidak terlalu banyak, hanya perlu disemprotkan seperti itu. Kemudian dia juga cepat kadaluarsa, jadi tidak perlu dibuat banyak sekali guys. Kita beli yang kecil 100 ml itu bisa dibikin untuk berkali-kali, tapi buatnya tuh nggak usah banyak-banyak karena dia itu ternyata cepat kadaluarsa. Kemudian simpan di tempat yang teduh, jangan di bawah terik matahari karena bisa menimbulkan reaksi dan mempercepat kadaluarsa. Itu aja sih yang penting. Oh, satu lagi guys, jadi si kemampuan daripada desinfektan yang dari sodium hipoklorat ini bisa dinonaktifkan oleh materi organik. Jadi kalau apa itu materi organik? Materi organik itu contohnya itu muntahan, air seni, kotoran. Jadi kalau kita ingin membersihkannya, kita bersihkan dulu terlebih dahulu materi-materi organik tersebut, baru kita semprotkan desinfektannya agar desinfektan ini bekerja dengan sempurna. Sekian aja panduannya. Yang penting kalian itu tahu poin-poin pentingnya. Kemudian untuk membuat desinfektannya sangat mudah. Stay tune ya. Bahan-bahan yang diperlukan ini ada air. Aku pakai air biasa di wadah yang ukuran 1,5 liter. Dan juga di sini aku ada Baiklin. Baiklin itu mengandung 5,25% natrium hipoklorat. Bisa dilihat di ingredientsnya. Ini lagi di zoom, agak blur sedikit, tapi situ ada tulisan 5,25 natrium hipoklorat. Jadi di sini aku ibaratkan itu punya 5% aja ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di guideline WHO 1:100 untuk yang 5%. Berarti di sini 1,5 liter. Nanti kita perlu 15 ml aja. Ini ya, ingat di ruangan yang terbuka. Terus itu ada botolnya nanti untuk nyemprot. Wadah apapun dibersihkan dulu, bisa wadah kosmetik atau apapun itu. Tutup daripada Baiklin ini ukurannya saya cari di Google itu sekitar 7,5 ml. Jadi untuk 15 ml dia tuh butuh sekitar 2 tutup botol. Jadi langsung campurkan saja Baiklinnya itu ke dalam wadah 1,5 liter yang udah diisi air tadi. Hati-hati ya, kalau kalian memang tidak punya sarung tangan karet seperti saya, kalian harus hati-hati, jangan sampai kena tangan. Ada beberapa orang yang betul-betul alergi, tapi saya sebenarnya tidak terlalu, tapi sebenarnya itu akan menimbulkan rasa panas di tangan, jadi usahakan tidak kena. Kemudian kocok ya agar homogen. Jadi sudah selesai sebenarnya, pembuatannya itu sangat mudah, tapi kita harus mengerti komposisi, precaution, dan juga yang harus diperhatikan dalam membuat desinfektan ini. Kemudian kita bisa pindahkan pelan-pelan saja ya, agar tidak terkena tangan, kecuali tadi kita menggunakan sarung tangan. Jikalau sudah siap dipakai, semprotkan seperlunya. Bisa juga untuk membersihkan handphone, tapi jangan terlalu banyak disemprot ke layarnya, ke remote TV, dan ke barang-barang lain yang sering kita sentuh. Selamat mencoba.